Shalom, selamat datang di ibadah online GPI Petukangan House of Hope. Kami mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Untuk info persembahan, dapat Bapak Ibu lihat di layar masing-masing. Bukti persembahan mohon difoto dan dikirim ke hotline kami di 0822 9900 8683. Akhir kata, kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah.
Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom. Salam kasih buat kita semuanya. Tidak terasa pada hari ini kita sudah ada di bulan yang penuh dengan kasih, dan kita percaya hari ini setiap kita dimanapun kita berada, setiap kita semuanya yang sedang mengikuti dan menyaksikan tayangan ini, saya percaya ada kemenangan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Amin. Dan kita percaya hari ini biarlah kita boleh mengalami kasih Tuhan, lawatan Tuhan, mujizat Tuhan dimanapun kita berada. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorak-sorai katakan haleluya. Amin. Haleluya. Ayo semua bersukacita memuji nama Tuhan. Yeah. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Yang percaya dan bersuka cita, mari bertepuk tangan bersama-sama lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Salam kasih buat kita semua umat Tuhan. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar
sekali lagi. Muliakan Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Sorak-sorai sama-sama, Gloria. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Sebab oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan, supaya setiap dari kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Engkaulah pujian kami, Engkaulah kekuatan kami. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah. dalam bait-Mu, ku
kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami nyatakan isi hati kami kepadamu ya Tuhan. Melalui doa, pujian dan penyembahan kami. Kami mau katakan Engkaulah pujian kami. Engkau selamanya yang kami nantikan ya Tuhan. Shikaralabo. Penuhi setiap hati kami Tuhan, umat-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, biar hari-hari ini berikan bagi setiap kami hati yang lapar, hati yang haus Tuhan. Supaya hati kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Shikara labara rabaya rara rabaya shandara rabata kara rabaya shandara. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan bagi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi hati ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam
Salam saudara-saudara sekalian. Pertama sekali, izinkanlah saya untuk mengucapkan selamat Hari Natal buat semua jemaat GBI Petukangan yang pada saat ini kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Untuk tema Natal kita pada hari ini, sebagaimana yang sudah ditetapkan di gereja kita, yaitu lahirnya Yesus Sang Mesias, yang diambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki perenungan akan firman Tuhan pada hari Natal ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur pada hari ini ya Bapa. Bapa yang Maha Kasih memberikan kesempatan kepada kami di dalam hari yang spesial ini. Anak-anak-Mu yang tergabung di dalam gereja GBI Petukangan boleh bersama-sama dengan penuh sukacita untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mengurapi anak-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Demikian juga urapan-Mu ada berkuasa di dalam firman-Mu, agar firman-Mu itu boleh menjadi pedoman, boleh menjadi sukacita bagi kami. Khususnya firman-Mu itu memberi pesan dan kesan kepada kami di saat kami merayakan Natal pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, suci kuduskanlah kami. Berilah kepada kami pemahaman yang baru akan firman-Mu yang akan kami dengarkan, agar pesan Natal melalui perayaan Natal hari ini ya Bapa tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi menambah kekuatan iman percaya kami untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 9 ayat 5 yang menubuatkan kelahiran Yesus 700 tahun sebelum kelahirannya di Bethlehem adalah sebagai bukti yang tidak dapat disanggah bahwa kelahiran Yesus Juru Selamat manusia
benar-benar terjadi di Bethlehem, di padang Efrata, saudara-saudara. Kita tahu juga, saudara-saudara, memang pada hari-hari ini di bulan Desember, seluruh orang percaya di dunia merayakan Natal, hari lahir Yesus Kristus Sang Mesias. Dan diterima oleh manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kemeriahan yang terjadi di dalam Natal melalui perayaan Natal bukanlah terletak di dalam mewahnya pesta perayaan Natal yang diadakan, bukan tergantung kepada besarnya perayaan Natal yang dilakukan, apakah di tempat-tempat yang mewah, saudara-saudara. Tetapi bagi kita, saudara-saudara, nilai Natal yang terjadi di kandang domba Bethlehem terletak kepada isi hati Tuhan Allah yang begitu besar, yang begitu cinta terhadap dunia ini, mengasihi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya tidak binasa, bahkan mendapat kehidupan yang kekal. Untuk itu, saudara-saudara, dalam perayaan Natal kita pada hari ini, pada pagi ini kita akan menyimak beberapa pesan Natal yang penting untuk kita renungkan bersama. Dan kita tahu pesan Natal pada hari-hari ini, ya Tuhan, khusus bagi kita GBI Petukangan, akan mempunyai arti dan nilai spesial atas karya Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar perhatiannya terhadap dunia, terhadap manusia. Nah, saudara-saudara, sebagai renungan pertama, yaitu inti Natal, yaitu lahirnya Yesus Sang Mesias. Dalam Natal di Bethlehem, Allah memberi pada dunia yang terbaik. Allah memberikan kepada kita yang termahal, yang terindah, yang tak tertandingi, yang tidak terkatakan, yaitu anaknya yang tunggal, Sang Mesias, Yesus Kristus. Yesus yang diurapi telah lahir bagi kita. Yesus, Juru Selamat manusia, telah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi, semua ini terjadi, peristiwa ini terjadi hanyalah oleh karena kasih, hanyalah oleh karya Allah yang luar biasa besarnya, luar biasa mulianya bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Karena kita tahu, saudara-saudara, karena kasihnya Ia tadi memberikan yang terbaik, yang terindah. Hanya dikarenakan kita tahu sendiri, saudara-saudara, di dalam Yesus kita mendapatkan kuasa untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang tertulis di Matius 28 ayat 18. Demikian juga karena kasihnya, karena kasih Allah yang melampaui segala akal, saudara-saudara. Di dalam Yesuslah kita mendapatkan segala berkatnya,
segala apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga karena kasih-Nya yang itu, ya saudara-saudara, di dalam Yesuslah kita dapatkan keselamatan. Sesuai apa yang difirmankan Tuhan di dalam Kisah 4 ayat 12. Bahwa di dalam nama Yesus tersimpul, terlembaga keselamatan. Yang di luar Yesus tidak ada keselamatan. Saudara-saudara, hal yang penting yang kedua, saudara-saudara, Natal adalah awal dari Pentakosta ketiga. Natal adalah awal dari Pentakosta ketiga. Ingat saudara-saudara, tanpa Natal tidak ada keselamatan. Tanpa Natal tidak ada pertobatan daripada orang yang percaya. Tanpa Natal, saudara-saudara, sia-sialah seluruh perbuatan baik manusia. Apakah itu yang dilakukannya kepada Tuhan atau kepada sesama manusia? Saudara-saudara, tanpa Natal, hubungan kita antara manusia dan Tuhan terputus. Tanpa Natal, perdamaian antara kita dengan Allah yang sudah rusak oleh karena dosa. Citra kesegambaran manusia dengan Allah yang sirna, yang sudah rusak, tidak akan pulih tanpa Natal, saudara-saudara. Bahkan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara, di dalam iman kita mengatakan bahwa tanpa Natal tidak ada Pentakosta ketiga. Saudara-saudara, jadi isi Natal adalah anugerah dan kelimpahan berkat Allah yang diberikannya kepada manusia yang percaya kepadanya. Memang kita tahu dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin gelap. Namun kita untuk hidup dalam terang, kita harus tetap hidup di dalam kasih Natal. Hidup di dalam cinta kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, yang lahir untuk kita. Saudara-saudara, karena itu hidup kita haruslah memiliki kepekaan akan cinta kasih Tuhan, atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap saat, atas partisipasi Tuhan di dalam segala hal. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan terang Natal yang demikianlah, saudara-saudara, kita harus memiliki komitmen yang utuh, kesetiaan kepada Allah di dalam melakukan, menjalankan hidup di dalam iman. Bahkan dalam Natal, dalam terang Natal, saudara-saudara, kita harus memiliki keberanian untuk bertahan sampai masa zaman sekarang, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, pesan Natal pada zaman now. Pesan Natal pada zaman now.
Sebelum saya teruskan ini, saudara-saudara, saya mau bercerita sedikit tentang kesaksian pengalaman hidup, perjalanan kerohanian yang saya alami sendiri, saudara-saudara. 4 tahun yang lalu, tahun 2017, oleh karena anugerah Allah yang besar, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan istri beserta rombongan untuk pergi ke Yerusalem, ke Israel. Walaupun pada saat kami berangkat ke sana, saudara-saudara, bukanlah pada bulan Desember atau pada bulan-bulan Natal, tapi kesempatan indah diberikan Tuhan kepada saya. Saya sampai di Bethlehem, di Padang Efrata, di kandang domba tempat Yesus lahir, saudara-saudara. Saya masuk ke dalam gua tempat Yesus dilahirkan. Saudara-saudara, saya berpikir, saya merenungkan, saya membayangkan, saudara-saudara, akan peristiwa Natal 2000 tahun yang lampau, di mana Yesus lahir di sebuah kandang, di sebuah dusun desa Bethlehem. Ketika saya masuk dan duduk bersujud, saya membayangkan, saudara-saudara, bahwa di sebelah kiri terbayang saya bahwa para gembala datang bersujud menyembah kepada Yesus yang tidur di dalam palungan, yang di dekatnya adalah Maria dan Yusuf. Demikian juga di sebelah kanan saya bayangkan ada orang-orang Majus yang datang dari timur menyembah Yesus. Saudara-saudara, apa yang diberikan, apa yang dipersembahkan oleh gembala-gembala seturut dengan perintah malaikat, bahwa juru selamatmu sudah lahir. Janganlah engkau takut di dalam menjalani hidup ini. Para gembala, saudara-saudara, dengan taat kepada perintah malaikat, mereka bersujud datang, taat, dan pergi dari kandang itu dengan setia dan taat kepada perintah Allah melalui malaikat untuk memberitakan berita kesukaan yang disampaikan oleh Allah kepada dunia. Malaikat pergi menjumpai teman-temannya di Padang Efrata, memberitakan apa yang terjadi di Bethlehem, bahwa Yesus juru selamat manusia sudah lahir. Demikian juga, saudara-saudara, saya melihat di dalam iman saya para orang Majus dari timur yang sudah berkorban waktu demikian lama berjalan, yang menuntunnya adalah bintang. Mereka datang dan bertemu dengan Yesus di kandang domba Bethlehem. Mereka mempersembahkan emas, mempersembahkan kemenyan, mempersembahkan mur, mempersembahkan segala harta-harta mereka yang mahal, yang mulia, saudara-saudara. Mereka menyampaikan doa-doa. Mereka menyampaikan keharuman melalui minyak wangi, mur. Dan satu hal yang indah yang dilakukan
orang Majus yang dari timur. Ketika mereka telah bertemu dengan Yesus, mereka kembali ke negerinya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Apa yang menjadi pesan Raja Herodes? Agar mereka setelah bertemu dengan Yesus kembali ke tempat istana Herodes, supaya Herodes pun tahu di mana dia harus menyembah Sang Mesias yang lahir untuk juru selamat manusia. Tetapi Tuhan memberikan hikmat di kebijaksanaan. Mereka kembali ke negerinya tidak melalui jalan yang pertama ditempuhnya, tetapi mereka melalui jalan yang diberitakan oleh Tuhan, yaitu jalan kebenaran. Karena Yesuslah jalan, Yesuslah hidup, Yesuslah kebenaran itu, saudara-saudara. Kembali setelah kedua pihak memberikan persembahannya, saya berpikir dalam hati saya, walaupun Yesus tidak ada, walaupun gembala-gembala dan orang-orang Majus tidak ada lagi di kandang itu, saudara-saudara, tetapi saya bersujud menyembah Tuhan. Aku tidak dapat memberikan persembahan yang layak apa-apa pun kepadamu seperti orang Majus. Aku tidak tahu apa yang harus kuberikan seperti gembala-gembala yang ada. Tapi perkenankanlah hamba memberikan seluruh hidup hamba jadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapanmu. Saudara-saudara, cuma itulah yang dapat saya berikan pada waktu itu, di dalam doa dan penyerahan diri saya kepada Yesus. Tapi sampai saat ini, saudara-saudara, apa yang pernah saya ikrarkan, apa yang pernah saya deklarasikan di sana, itu tetap hidup di dalam hati dan kehidupan saya. Saudara-saudara, kembali kepada pesan Natal pada zaman now. Natal pada zaman now menurut saya memang mempunyai nilai tersendiri. Sebab yang kita alami yaitu perjalanan rohani kita yang pada hakikatnya diawali di peristiwa kandang domba Bethlehem, sampai kepada Natal berikutnya, dan sampai pada zaman now, yaitu Wahyu 22 ayat 20. Yesus berkata, Yesus segera datang. Inilah firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Yesus segera datang. Ini berarti posisi hidup kita saat ini, saudara-saudara. Kita berada pada putaran terakhir pada zaman akhir. Maafkan saya kalau saya dapat mengertikan ini, bahwa zaman ini adalah zaman akhir pada putaran yang terakhir, saudara-saudara. Hanya selangkah lagi Yesus sampai di bumi. Karena dia sudah mengatakan, aku segera datang. Pada posisi di putaran terakhir zaman inilah, saudara-saudara, kita bersuka cita kembali. Gembala sidang kita mendapat pewahyuan bahwa zaman now adalah zaman era Pentakosta ketiga, di mana pada era Pentakosta ketiga ini, saudara-saudara, sebelum Yesus datang untuk kedua, kita diberikan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung. Bahkan kita diberikan kesempatan seperti malaikat, seperti para gembala dan para orang Majus.
Apa yang terbaik, yang terindah, yang termahal, yang tidak terkatakan, yang dapat kita berikan, persembahkan kepada Tuhan dalam perayaan Natal yang kita rayakan, Natal istimewa pada hari ini, saudara-saudara. Kita tahu dalam era Pentakosta ketiga ini akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang terbesar. Pencurahan Roh Kudus yang melebihi Pentakosta kedua di Azusa Street. Dan kita berbahagia, saudara-saudara, dalam pewahyuan yang diterima oleh Pak Niko sebagai gembala kita. Dari Indonesia akan terjadi pergerakan Roh Kudus yang luar biasa memakai Indonesia. Pergerakan Roh Kudus yang terjadi oleh gerakan generasi Yeremia yang sangat luar biasa, yang bekerja, yang bergerak mulai dari timur ke barat, dan dari barat nanti akan ke Yerusalem kembali. Saudara-saudara, dalam pesta ketiga ini, saudara-saudara, Tuhan akan memakai kita, seluruh orang percaya, khususnya yang ada di Indonesia, ikut berperan dalam gerakan Pentakosta ketiga ini, membawa kabar sukacita, membawa kabar Injil kepada dunia, yang dimulai dari Indonesia, dari timur ke barat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah pesan Natal buat kita pada hari Natal yang kita rayakan pada hari ini di GBI Petukangan. Marilah dengan kuasa dan jiwa Natal yang kita terima dari kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, pada era Pentakosta ketiga ini, kita selesaikan amanat Allah. Pada Pentakosta ketiga di zaman akhir ini, saudara-saudara, kita tetap taat dan setia, memiliki komitmen, konsisten di dalam iman. Kita boleh memiliki motto, sekali Yesus, sampai selama-lamanya Yesus. Itu berarti, saudara-saudara, sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai kedatangannya kedua, kita taat, mempunyai komitmen dan konsisten akan hidup bersama dengan Dia. Saudara-saudara yang kekasih, marilah dengan semangat Natal, gairah Natal yang kita miliki karena perayaan Natal ini, saudara-saudara, jadilah kita messenger Pentakosta ketiga yang akan bergerak membawa Injil kebenaran, memperluas kerajaan Allah, dan pada akhirnya di dalam ketaatan dan kesetiaan, saudara-saudara, kita layak menerima kehadiran kedatangan Yesus yang sudah sangat-sangat dekat, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Inilah pesan Natal yang boleh saya sampaikan kepada saudara-saudara, kepada kita sesama jemaat GBI Petukangan yang kita cintai, di mana Natal pada hari ini kita rayakan bersama, saudara-saudara. Sebagai akhir daripada khotbah ini, saudara-saudara, izinkanlah saya kembali
mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Biarlah berkat Tuhan, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus memberikan dan memberkati kita, memberikan kekuatan dan tekad yang luar biasa di dalam Yesus. Memasuki 1 Januari tahun 2021 sebagai tahun yang baru, di mana pada tahun yang baru itu kita akan lebih disempurnakan Tuhan, menerima tugas-tugas tanggung jawab panggilan yang luar biasa dari Bapa di surga. Dan marilah dengan penuh sukacita kita imani firman yang menjadi santapan rohani kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan segala terima kasih kami. Kami bangga atas karya kasih Tuhan di Bethlehem. Kami menikmati terang Natal dari Natal ke Natal sampai zaman now di era Pentakosta ketiga ini ya Bapa. Kami tetap kuat. Kami tetap tabah. Kami tidak akan pernah menyimpang lari dari gereja-Mu. Kami tidak akan pernah untuk menjauhkan diri dari Bapa di surga. Dan kami akan tetap mau dengan sukacita menjadi messenger Pentakosta ketiga, sebagaimana Engkau ungkapkan melalui pewahyuan kepada Pak Niko bahwa zaman ini adalah era Pentakosta ketiga, zaman akhir di mana kami berada dalam putaran yang terakhir. Terima kasih ya Bapa. Urapilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini. Biarlah pesan-pesan yang terindah dari firman-Mu ini tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan bekerja di dalam hidup kami, bekerja melalui iman kami untuk mendatangkan kebaikan di segala perkara hidup kami di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kami dari GBI Petukangan House of Hope mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.